Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pramuka. Salam. Baik, kembali lagi bersama saya Laila Hasanah pada malam hari ini dalam acara podcast Racana. Kita kedatangan tamu yang sangat jauh dari UIN Raden Fatah, ada Kak Desti dan ada Kak Fahri. Saya hai dulu Kak. Halo. Halo. Baik, teman-teman, karena kita temanya malam ini adalah Racana atau Pramuka. Kakak, saya mau tanya dulu ini. Pertama-tama, kakak ini di Racana udah berapa tahun? Kalau kami kebetulan seangkatan Kak. Kami masuknya tahun 2022, jadi sudah 2 tahun menuju 3 tahun ini. Oke, sudah cukup lama ya Kak ya. Ya. Jabatannya apa di Pramuka? Kalau saya demisioner ketua Kak. Kalau saya tahun kemarin itu menjabat sebagai pemangku adat nih Kak. Nah tahun ini diamanahkan lagi menjadi sekretaris Dewan Racana Putra tahun ini. Terus Kak, kalau jabatannya di Racana. Kemudian kalau organisasi lain mungkin ada nggak selain Pramuka yang diikuti? Kalau saya sendiri hanya pramuka Kak. Oh, hanya Pramuka. Kalau Kak Fahri? Kebetulan di UIN itu Kak, di Palembang terutama itu ada sekitar 15 organisasi unit kegiatan mahasiswa, dan kami kegiatan internalnya cuma ikut pramuka. Tapi di luar itu ada juga organisasi yang kami ikuti, salah satunya adalah relawan untuk negeri. Nah, pramuka kan juga ada di bagian situ, jadi Ya, kebetulan. betul. Kalau di tempat kami juga ada Pramuka Peduli. Mantap. Iya. Bagian dari Bustanul Ulum juga itu Kak. Nggak, ada beberapa orang Busalulum yang ikut Pramuka Peduli, yaitu yang ngadain kayak warcap gitu. Jadi selain kalau di warcap kan ada Dewan Kerja untuk kami para pandega dan penegak, ada juga Pramuka Peduli, yaitu selain DKC ada juga yaitu Pramuka Peduli. Kalau termasuk juga di situ Kak. Kalau Pramuka Peduli enggak, tapi kalau DKC ya masuk. Kalau gimana? Di DKC menjabat sebagai apa Kak? Kalau di DKC saya ketua bidang kajian kepramukaan. Kemudian Kak, kalau di sana di UIN Raden Fatah, kalau kegiatan Racana itu biasanya apa aja sih? Mungkin ada kegiatan bulanan gitu atau kegiatan setengah tahunan atau gimana gitu? Kalau kegiatan di Racana Raden Fatah itu lumayan ya Kak, tapi kalau kegiatan tiap minggunya itu ada latihan mingguan, kemudian ada tahunan juga, ada 2 tahun sekali, itu namanya kegiatan Kartika. Selain itu, yang pasti di setiap tahun itu ada Geprada, ada Oke, ada Musa, ada Sitpatu, ada Hudgudep. Bisa dijelasin nggak Kak, itu tadi apa? Kegiatan apa aja tadi? Mulai dari Yang pertama. kalau di awal tahun itu biasanya ada kegiatan upgrading. Itu dewan yang baru menjabat itu nanti ada upgrading bersama para pembina. Kemudian nanti mungkin ada Isra Mi'raj kan, itu tapi tentatif aja Kak. Setelah itu ada Hudgudep kami itu di bulan 5 Mei, 19 Mei. Setelah itu ada Sitpatu, sidang paruh waktu. Setelah itu orientasi kelapa atau rekrut peserta anggota baru untuk anggota baru. Ada Geprada, gelanggang pramuka dan pemuda. Itu sejenis lomba. Ada Kartika, karya bakti pramuka. Itu setiap 2 tahun sekali Kak. Kebetulan tahun kemarin itu yang diketuai langsung oleh Kak Fahri sebagai ketua pelaksananya. Terus kan banyak ya kegiatan, pasti banyak. Terus kalau kakak ini sekarang angkatan keberapa sih? Angkatan ke-32, 33. Kalau kami angkatannya sebutannya itu tahun kami masuk Kak. Tapi kalau angkatan mulai dari lahirnya Pramuka UIN Kota Palembang itu 33. Kalau kami di angkatan 33. Angkatan 33. Iya. Angkatan 33, dan saat ini sudah ada anggota ke angkatan 35. 35 ya. 35 anggota. 35 tahun sudah anggota gitu. Berarti sudah banyak sekali. Dan mahasiswanya pasti banyak juga yang ikut Racana. Ya, alhamdulillah Kak. Kalau dibandingkan dengan jumlah seluruh mahasiswa yang hadir itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori separuh ataupun setengah, malah seperempat. Kalau UIN itu menerima setiap tahun itu mahasiswa sekitar 5.000-an. Sedangkan yang masuk pramuka
itu maksimal ada paling enggak 300. 100, 200, nah gitu, nggak sampai 1000. Tapi kalau di UIN Raden Fatah sendiri boleh nggak sih misalkan mahasiswa dari lain kampus ikut pramuka di situ gitu, Racana Kak, di situ boleh? Di Boleh. kami itu ada beberapa dari kampus lain yang ikut Racana kami. Alasannya kira-kira kenapa sih? Kenapa kok dia ikut Racana di UIN Raden Fatah? Atau karena lebih bagus? Atau karena di tempat dia nggak ada? Atau gimana Kak? Nah, kadang ada yang juga kami tanyakan gitu Kak ya, padahal misalnya nih ya ada kampus lain, mereka tuh kuliah di kampus yang lain tapi tertarik dengan Racana Racana kami. UIN. Yang pertama senior atau purna kami yang ada kedekatan emosional, jadi mereka lebih nyaman ke UIN. Dan yang kedua mereka melihat prestasi ya mungkin dari UIN Raden Fatah Palembang, sehingga mereka tertarik ya, kayak berkeinginan untuk menjadi bagian dari kegiatan pramuka UIN Raden Fatah Palembang. Gitu. Nah, karena sebetulnya tapi kerugian atau kekurangan dari mereka yang bukan dari mahasiswa UIN, ketika ada kegiatan keluar atau apapun, nama mereka tidak bisa dicantumkan Kak, karena ya masalahnya harus mereka bukan mahasiswa mahasiswa UIN. dari UIN. Jadi ada kurangnya juga kalau nggak mahasiswa situ ya? Iya gitu Kak. Kebetulan juga UIN ini sudah ada ambalan dan racana di tahun 2018 ya kalau nggak salah. 18 ya, 18 atau 18. Saat ini sudah ada ambalan dan juga racana dipisah masih dalam satu sanggar yang sama gitu. Kalau ambalan pesertanya Nah, atau semester 1 atau gimana? Enggak dari peserta sih Kak, dari umur. Oh. Kalau amalan untuk penegak, kalau Racana untuk pandega kayak gitu. Kalau dia sudah masuk ke umur pandega, ya dipindah golongkan dari penegak ke pandega. Jadi kalau misalkan dia umurnya masih umurnya masih penegak ya dia masuknya ambalan gitu. Jadi Kalau ada di Racana di sini cuma ada Racana ya Kak? Iya, cuma ada Racana. Mau tanya nih Kak, kalau dia kan masuk Racana nih, cuman umurnya masih terbilang penegak, itu dimasukkan ke Racana atau masih tamu Racana? Biasanya tamu Racana dulu. Setelah tamu Racana nanti baru berangsur, karena di sini juga kan mahasiswanya sedikit ya. Jadi kalau mau ambalan dulu menyelesaikan misalkan penegak di ambalan. ambalan ya. Iya. Itu menyelesaikan itu terlalu lama. Oh iya. Gitu kan. Harus laksana dulu misalkan gitu kan. Laksana kemudian nanti Garuda gitu, terus habis itu baru Pandega Pandega. gitu, agak kelamaan gitu. Kelamaan, ya. Karena cuman sedikit juga Iya, benar. mahasiswanya. Terus kan Kak di kami itu ada 4 ketua nih. Kalau di sini ada berapa ketua Kak? Ketuanya hanya 2, ketua putra, ketua putri, kemudian ada juga, tapi kan kalau pemangku adat kan bukan ketua ya, bukan kan, cuman pemangku adat putra dan putri gitu, cuman 2 ketuanya. Sekretaris, bendahara ada juga. Ada. Putra putri juga. Kalau bidang, kalau di kami itu menyebutnya unit, kalau di sini kan bidang kayak gitu. Ada juga Kak? Kalau bidang, karena di sini gini ya, karena sedikit gitu kan, mahasiswanya sedikit, yaitu semua diampu oleh kita semua gitu. Jadi nggak terbidang-bidang gitu. Yang terus langsung dewan berarti kayak Iya. kegiatan itu. Benar. Terus kalau kakak ini di UIN Raden Fatah ada nggak yang ikut dewan kerja atau mungkin apa gitu? DKD ada dewan sih Kak. kerja daerah gitu. Ada beberapa anggota Racana atau anggota ambalan yang juga termasuk ke Dewan dewan kerja, kerja. dewan kerja cabang, dewan kerja daerah. Dan kami belum masuk ke dewan kerja, kami berdua khususnya. Tapi ada juga anggota yang sudah masuk ke dewan kerja cabang dan juga dewan kerja daerah. Dan pembina kami juga kebanyakan dari kuartir daerah juga, seperti Kak Fajar dan lain gitu. Terus kalau kakak ini sekarang Pandega sudah? Pandega Sudah. Garuda? Belum. Garuda belum. Iya. Menuju Garuda. Menuju Garuda. Iya. Kalau udah Garuda. On proses ya? Iya. Sudah, saya sudah. Tahun Gimana Kak 2002. prosesnya kemarin? Prosesnya lumayan memaksakan ya. Lumayan memaksakan. Pastinya ya
dengan tahapan-tahapan yang nggak mudah, harus ngisi SKU, harus SPG dulu kan, syarat Pramuka Garuda harus terpenuhi, kemudian tesnya langsung juga ya agak sulit, sampai akhirnya ini. Ya semuanya memaksakan, kalau nggak maksa pasti nggak bisa. Sebagai petunjuknya dari kakak, buat kami yang masih on proses untuk Garuda ini, kalau bisa dibilang bagian menuju Garuda yang paling sulit dilalui itu di bagian mana? Kalau menurut Kak Lala? Kalau menurut saya mungkin skill. Skill ya? Oh skill. Oh iya, kadang bingung juga ya? Iya, Skill ya? karena kalau di Pramuka Garuda, kalau saya waktu tes itu dicari tahu, kamu punya skill apa yang bisa menghasilkan uang. Jadi misalkan nih menjahit gitu-gitu, atau apa di bidang apa gitu yang bisa menghasilkan uang, dan itu memang sangat dicari karena Pramuka Garuda kan ya istilahnya kita sudah pandega kan ya, pandega apalagi pasti sudah tua kan, sudah maksudnya sudah di usia yang harus menghasilkan uang gitu. Jadi skill itu sih yang paling berat. Skill saya apa? Kemudian juga banyak banget nih ya, kayak misalkan harus ada kegiatan di internasional, di kegiatan nasional harus beberapa. Harus dilalui. Kemudian apalagi ya yang paling menekankan itu kemah. Kakak sering kan kemah? Sudah, alhamdulillah. Kemah ya. Kalau kemah sering ya. Kemah di nasional udah pernah belum? Event nasional? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dulu apa Kak di event nasional apa nih? PWNPTK di tahun 2023. Kebetulan kami masih anggota baru dan kami juga diikutsertakan di kegiatan tersebut. Waktu itu kegiatannya di Gorontalo Kak. Di desa apa ya namanya? Desa apa namanya? Di kampus 2 ya. Di kampus 2 IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baktinya di desa apa kemarin? Lupa. Dungalio. Dungalio kalau saya Ya itu sudah melalui step-step yang akan menuju ke Garuda itu sudah termasuk. Yang penting sudah ikut kegiatan nasional, perkemahan nasional, kemudian banyaklah. Tapi harus ada juga sih, kayak misalkan kegiatan di luar pramuka, tapi eventnya nasional. Itu wajib nggak sih Kak? Kalau waktu itu pertanyaannya wajib sih. Wajib. Kegiatan apa? Ya mungkin kan kalau sekarang kan bisa ya online Ya, gitu, nggak harus. Kalau Kakak waktu itu kegiatan nasionalnya apa Kak? Kegiatan nasionalnya ada, saya kalau di pramuka ikut Raimuna Nasional. Tahun kemarin di Cibubur berarti. Raimuna Nasional, kemudian dulu waktu Penggalang juga ikut Jambore Nasional gitu. Waktu Penggalang kan. Ya sudah ada lah sedikit. Baik. Sudah? Lanjut. Lanjut apa sudah ini? Lanjut atau sudah Kak? Oke, terima kasih banyak ini atas sharing-sharing yang sangat membangun untuk saya, untuk kakak mungkin banyak salah kata ya, saya mohon maaf ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.